30th Trade Expo Indonesia 2025. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk acara kita siang hari ini. Trade Expo Indonesia 2025 yang ke-40 memiliki tema Discover Indonesia's Excellence, Trade Beyond Boundaries. Dan senang sekali saya Syafinas Nasyar dapat memandu acara hari ini hingga usai nanti. Hadirin sekalian, Trade Expo Indonesia merupakan pameran dagang terbesar di Indonesia yang berfokus pada komoditas ekspor dan mempertemukan para pembeli internasional potensial dengan dukungan penuh dari pemerintah serta juga sektor swasta. Sebagai platform business to business, Trade Expo Indonesia memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk bisa memperluas jaringan pasar, menjalin kerjasama serta menemukan prospek baru untuk pertumbuhan usaha dan distribusi produk secara global. Dan tahun ini menjadi tahun Trade Expo yang ke-40 menampilkan 3 zona produk utama. Di antaranya adalah produk makanan, minuman, dan pertanian dengan 16 kategori produk, produk manufaktur dengan 20 kategori produk, dan juga produk jasa dan gaya hidup dengan 23 kategori produk. Selain pameran, peserta juga dapat mengikuti berbagai program. Di antaranya adalah business matching, misi dagang, forum bisnis, konsultasi bisnis, pertemuan delegasi, presentasi bisnis, misi pembelian hingga penandatanganan MOU. Dan seluruh kegiatan hari ini dirancang tentunya untuk bisa memperkuat kemitraan dan memperluas peluang perdagangan internasional. Dan Trade Expo Indonesia ke-40 diadakan di ASBSD sejak tanggal 15 hingga 19 Oktober 2025. Dan untuk membuka acara hari ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Untuk mengawali Trade Expo Indonesia yang ke-40, marilah kita mulai dengan berdoa bersama. Untuk itu kami mengundang perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten kepada Bapak Amrullah untuk bisa memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
salam kebajikan, rahayu, waitukwen, salve. Yang saya hormati para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, yang saya hormati Gubernur Banten dan juga hadirin yang berbahagia. Izinkan saya membacakan doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mengucapkan syukur atas segala nikmat dan rahmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Kemampuan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat hadir dan berkumpul untuk menyelenggarakan Trade Expo Indonesia ke-40 tahun 2025 dengan tema Discover Indonesia's Excellent Trade Beyond Boundaries. Ya Allah, Ya Qawi, jadikan kegiatan ini sebagai wadah dalam mengajak dunia untuk mengeksplorasi produk dan layanan Indonesia yang berkualitas, melampaui batas geografis dan budaya, meningkatkan kreativitas, inovasi, dan semangat pembangunan ekonomi bangsa, serta memperkuat sektor perdagangan nasional menuju Indonesia maju dan berdaya saing. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bimbinglah para produsen, pemasok, UMKM, dan koperasi produk Indonesia, serta korporasi lain di sektor perdagangan barang dan jasa berorientasi ekspor. Limpahkanlah keberkahan dalam setiap langkah kepada buyer, importer, buying agent, distributor, wholesaler, retailer, investor, asosiasi bisnis, dan profesi, akademisi, dan pengunjung umum serta semua yang terlibat. Berikan kemudahan dalam setiap urusan serta keberhasilan dalam setiap upaya yang dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Kuasa, jauhkanlah kami dari segala bentuk hambatan, perpecahan, dan bencana. Teguhkanlah persatuan dan kesatuan demi mengabdi kepada negeri tercinta Indonesia Raya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami sajikan penampilan budaya tradisional Indonesia, Tari Silat Nusantara. Selamat menyaksikan.
Nusantara. Baik hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita simak laporan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Budi Santoso. Bapak Budi Santoso, kami silakan naik ke atas panggung, berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan. Yang kami hormati Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Demokratik Timor Leste. His Excellency Mr. Francisco Calbuadilai, Vice Prime Minister and Coordinating Minister of Economic Affairs of the Democratic Republic of Timor-Leste. Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Yaman, His Excellency Mr. Salim Muhammad Ahmed Salman, Vice Minister for Commerce and Industry of the Republic of Yemen. Ketua Otoritas Umum untuk Investasi dan Kawasan Bebas Mesir, His Excellency Mr. Hussam Heiba, Chairman of the General Authority for Investment and Free Zones, representing the Minister of Investment and Foreign Trade of the Arab Republic of Egypt. Thank you. Yang kami hormati para pimpinan Komisi 6 DPR RI, Bapak dan Ibu Wakil Menteri, para Menteri dan Wakil Menteri, Kepala Badan, Kepala Lembaga, Kabinet Merah Putih, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, para Duta Besar Negara Sahabat untuk Indonesia, para Duta Besar Indonesia di Negara Sahabat, Gubernur Banten, dan para Kepala Daerah, Ketua Umum Kadin Indonesia, perwakilan asosiasi, para rektor universitas atau yang mewakili, para pelaku bisnis nasional dan mitra bisnis Indonesia, para Kepala KDII, Dubes WTO, Atas Perdagangan dan para Kepala ITPC, Indonesian Trade Promotion Center, serta teman-teman media dan hadirin yang berbahagia. Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir serta berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia atau T ke-40 tahun 2025. Bapak Menko yang saya hormati, kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak untuk hadir pada acara siang hari ini. Izinkan kami melaporkan beberapa hal terkait penyelenggaraan T 2025 kali ini. Pameran T merupakan salah satu wujud nyata Kementerian Perdagangan dalam merealisasikan cita-cita Bapak Presiden. T merupakan program yang strategis dan kolaboratif dalam mendukung hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan ekspor bernilai tambah, memperluas pasar internasional, serta memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global sebagai upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas. Selama 40 tahun, T senantiasa berperan dalam menjembatani pertemuan buyer internasional dari mancanegara dengan para produsen dan eksportir dalam negeri, mulai dari eksportir pemula hingga eksportir besar dan berpengalaman. T 2025 berlangsung hari ini 15 Oktober hingga 19 Oktober 2025 mengusung tema Discover Indonesia's Excellence, Trade Beyond Boundaries. Pameran ini dirancang untuk memperkuat citra dan daya tarik produk Indonesia melalui 3 zona utama, yaitu food, beverage, and agriculture product,
manufacture products, serta services and lifestyle products. T tahun ini memperoleh antusiasme yang tinggi dari para eksportir dan buyer. Sebanyak 1.619 peserta berpartisipasi dalam T, dan hingga saat ini kami mencatat sebanyak 8.045 orang buyer terdaftar dari 130 negara. T merupakan momen yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahun, sebuah perayaan besar yang tidak hanya menyatukan para pelaku usaha nasional, tetapi juga mempertemukan pelaku usaha dengan ribuan buyer dari seluruh penjuru dunia. Kementerian Perdagangan menargetkan capaian transaksi dagang pada T 2025 sebesar 16,5 miliar US dollar yang diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan ekspor, daya tarik investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selain pameran akan diselenggarakan pula beragam program pendukung yaitu business matching, business counseling, hingga business forum untuk memberikan informasi terkini seputar perdagangan dan investasi kepada pelaku usaha, asosiasi, buyer, dan stakeholder lainnya. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pelaku ekspor, dalam kesempatan ini juga akan diberikan penghargaan Primaniarta kepada eksportir terbaik dan juga kepada kepala daerah yang terus meningkatkan nilai ekspornya, meningkatkan brand awareness secara global, serta menjadi pelopor pasar baru yang diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi eksportir Indonesia. Kami juga akan memberikan anugerah penghargaan Prima Duta kepada buyer yang loyal menjadi mitra ekspor Indonesia. Selain itu, penghargaan kepada Kepala Perwakilan RI di luar negeri atas upayanya dalam mendorong peningkatan ekspor non-migas Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di saat dunia masih dihadapkan pada dinamika perdagangan global yang penuh gejolak, Indonesia mampu menjaga tren surplus yang konsisten dan menorehkan capaian ekspor yang terus meningkat. Dapat kami laporkan kepada Bapak Ibu bahwa periode Januari-Agustus 2025 nilai ekspor Indonesia meningkat 7,72%. Atau senilai 185,12 miliar US dollar dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 171,86 miliar US dollar. Sementara itu, surplus perdagangan kumulatif sebesar 29,14 miliar US dollar atau meningkat 53,3% dibandingkan tahun lalu sebesar 19,1 miliar US dollar. Dengan demikian, tercatat sejak Mei 2020 hingga Agustus 2025, kita telah mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 6 bulan berturut-turut. Capaian kinerja ekspor ini diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam upaya memperluas jangkauan produk Indonesia di pasar global, Kementerian Perdagangan berkontribusi membuka akses pasar Indonesia ke berbagai kawasan dunia melalui perjanjian perdagangan internasional. Hingga saat ini Indonesia memiliki 20 perjanjian perdagangan berupa BTA, FTA, dan SEPA yang telah diimplementasikan. Selanjutnya kami sedang menyelesaikan proses ratifikasi 10 perjanjian perdagangan dan sedang dalam proses perundingan sebanyak 16 perjanjian perdagangan yang akan membuka lebih luas bagi akses pasar kita di luar negeri. Dari 16 perjanjian perdagangan tersebut, pada tahun ini telah diselesaikan beberapa perundingan perdagangan. Pada Agustus 2005, Bapak Presiden telah menyaksikan penandatanganan Indonesia-Peru SEPA di Jakarta pada tanggal 11 Agustus, kemudian juga diikuti dengan penandatanganan Indonesia-Kanada SEPA pada tanggal 24 September di Ottawa. Kemudian penandatanganan konklusi negosiasi juga sudah dilakukan untuk EU SEPA atau
Indonesia European Union SEPA, kemudian juga dengan Indonesia Eurasian Economic Union FTA atau Indonesia EIU FTA, serta Indonesia Tunisia PTA. Rangkaian tersebut merupakan capaian strategis yang sesuai arahan Bapak Presiden dan menandai babak baru dalam perluasan jaringan perdagangan Indonesia ke berbagai kawasan penting dunia, yaitu Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, Eurasia, hingga Afrika. Saat ini kami juga sedang melakukan perundingan perjanjian perdagangan dengan Indonesia Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement atau Indonesia GCC FTA untuk perluasan akses pasar Timur Tengah, serta Indonesia Mercosur SEPA untuk perluasan akses Amerika Latin. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada Bapak Presiden atas dukungan dan diplomasi internasional yang Bapak Presiden lakukan sehingga proses perjanjian perdagangan lebih mudah diselesaikan. Dengan demikian terbuka pintu ekspor ke seluruh dunia dan kami berharap akses pasar bagi produk Indonesia semakin terbuka luas. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan T40 ini juga disinergikan dengan pameran Panganusa yang berada di Hall 9. Panganusa merupakan promosi kekayaan kuliner dan potensi pangan Indonesia yang menyediakan kuliner untuk dinikmati pengunjung serta dipromosikan kepada para buyer. Dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI di negara mitra, perwakilan negara sahabat di Indonesia, Kadin Indonesia, dan Kamar Dagang negara-negara sahabat yang telah berupaya maksimal dalam menjaring pembeli mancanegara. Apresiasi juga kami berikan kepada para sponsor, yaitu Bank Mandiri, Pertamina, dan BPDP. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan swasta, juga PT Debindo Multi Adi Swasti selaku co-organizer yang telah mendukung penyelenggaraan T. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian laporan kami. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Menko untuk dapat menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi T ke-40 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Santoso atas laporannya. Dan sebelum kita masuk ke agenda berikutnya, mari kita saksikan bersama video visi dan misi dari Presiden Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Indonesia has been fortunate in being given by the Almighty Lord vast economic resources. I believe if Indonesia can play a good role, a positive role in international relations. Therefore, Indonesia wants to be a good partner and a strong partner. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Kita sudah diberi tanda-tanda keberhasilan. Kita sedang menuju kepada kedaulatan pangan Indonesia. Kita sedang menuju swasembada pangan. Sebentar lagi kita bisa dengan gagah menatap muka dunia dan menatap muka anak-anak kita. Kita sudah bisa mengatakan, ya, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Menjaga stabilitas dan keamanan adalah kunci sehingga
kita sebagai bangsa dapat melakukan agenda-agenda besar pembangunan bangsa yang sedang kita lakukan saat-saat ini. We want to work together with all strategic partners. We are open for business. We invite all groups from everywhere. We will work together with you for peaceful collaboration, peaceful coexistence with all countries. We have vast forests, we have vast minerals, we have a lot of commodities that are useful for the world. Indonesia menjadi negara yang berdaulat di segala bidang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk video yang baru saja kita saksikan. Hadirin, kini kita akan memasuki sesi penganugerahan Prima Niarta dan Prima Duta Awards 2025. Penghargaan Prima Niarta adalah bentuk penghargaan tertinggi dari pemerintah Indonesia kepada para eksportir berprestasi, diaspora dan kepala daerah pendukung ekspor. Dan di tahun ini penghargaan akan diberikan dalam 10 kategori, termasuk 2 kategori baru. Sementara penghargaan Prima Duta diberikan kepada mitra internasional, importir, dan juga kepala perwakilan yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam mempromosikan produk Indonesia di luar negeri. Dan tahun ini penghargaan Prima Duta diberikan dalam 7 kategori. Kedua penghargaan ini mencerminkan upaya Indonesia dalam memperkuat perdagangan serta mewujudkan Indonesia Emas 2045. Langsung saja kalau gitu kita mulai dari penghargaan yang pertama adalah Prima Niarta 2025. Kami mengundang para penerima penghargaan untuk naik ke atas panggung. Eksportir Pasar Prospektif PT Growth Asia Sumatera Utara. Eksportir produk industri manufaktur PT Astra Autoparts Tbk DKI Jakarta. Eksportir pemula CV Decorus Jawa Tengah. Eksportir produk halal dan modest fashion PT Sekar Laut Tbk Jawa Timur. Eksportir jasa PT Agate Internasional Jawa Barat. Eksportir barang digital PT Kinema Sistrans Multimedia Kepulauan Riau. Eksportir produk inovatif PT Lautan Natural Krimerindo Jawa Timur. Kepala Daerah Pendukung Ekspor Dr. Haji Zainal A. Paliwang SHM Hum Kalimantan Utara. Dr. Haji Yuhronur Effendi MBA MEK Kabupaten Lamongan. Penghargaan selanjutnya, UMKM Bisa Ekspor Award 2025 diberikan kepada sudah hadir di atas panggung PT Azaki Food International,
Baik, dan selanjutnya kita akan masuk ke kategori Prima Duta Award 2025. Kami undang untuk naik ke atas panggung para perwakilan pendukung ekspor Indonesia. Duta Besar RI untuk Filipina, Bapak Agus Wijoyo. Duta Besar RI untuk Inggris, Bapak Desra Percaya. Konsul Jenderal RI di Osaka, Bapak John Cahyanto Bustami. Importir produk UMKM. Diwakili oleh kuasa usaha Kedutaan Besar RI di Jerman, Bapak Fajar Wirawan Haryo. Importir produk halal dan modest fashion diwakili oleh Duta Besar RI untuk Turki, Bapak Ahmad Rizal Purnama. Importir berkinerja diwakili oleh Duta Besar RI untuk Sri Lanka, Ibu Dewi Gustina Tobing. Importir jasa dan barang digital diwakili oleh perwakilan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Bapak Arif Sulistyo. Diaspora pendukung ekspor diwakili oleh Wakil Kepala Perwakilan RI di Amerika Serikat, Ibu Nidia Kartika Sari. Promotor produk Indonesia diwakili oleh Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok, Bapak Jauhari Orat Mangun. Kita akan memasuki penghargaan terakhir, Prima Niarta Lifetime Achievement Awards yang akan diberikan kepada PT Bio Farma Persero dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kami undang untuk naik ke atas panggung Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Budi Santoso, untuk bisa memberikan penghargaan.
Sekali lagi selamat kepada seluruh penerima penghargaan Prima Niarta dan Prima Duta Awards 2025. Kami mengundang seluruh pemenang untuk melakukan foto bersama dan kami juga turut mengundang Menteri Koordinator Bidang Pangan Bapak Zulkifli Hasan untuk naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Baik, dalam hitungan saya kita menuju ke kamera tengah terlebih dahulu. 3, 2, 1. Baik, boleh pandangannya kini ke kiri Bapak-bapak dan Ibu sekalian dalam hitungan saya. 3, 2, 1. Baik, kembali lagi ke pandangannya ke tengah. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk seluruh penerima penghargaan. Saya persilakan untuk kembali ke tempat. Dan kini marilah kita simak pidato yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan yang akan dilanjutkan dengan peresmian Trade Expo Indonesia 2025 yang ke-40. Kepada Bapak Zulkifli Hasan, kami silahkan. Boleh berikan tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, salam dari Bapak Presiden yang sedianya akan hadir membuka Trade Expo Indonesia 2025 ini. Semua persiapan sudah hampir gitu, mulai dari hari Minggu sampai tadi. Tapi ada agenda ini juga penting, jadi sama penting. Tapi ada yang mendesak, sehingga jam 1 kurang 5 tadi saya koordinasi dengan Seskap, saya diminta mewakili beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para menteri, tentu Menteri Perdagangan, tuan rumah, Menteri Perhubungan, Menteri Industri Kreatif, Menteri Desa, UMKM, Menteri Pekerja Migran Indonesia, Wakil Menteri, para Wakil Menteri yang hadir, Wamen, Menteri Kelautan dan Perikanan, itu ada kursinya itu Pak. Pak, geser dulu. Apa-apa. Para wamen yang saya hormati, ada utusan khusus Presiden, itu utusan khusus Presiden Zita Anjani, kayaknya saya pernah kenal deh kayaknya. Kepala Badan Halal, Ketua Kadin, Gubernur, Bupati atau yang mewakili, para kepala lembaga negara, ada Ketua Komisi 6 tadi, Wakil Ketua Komisi 6, anggota DPR, teman-teman Kadin semuanya, ada ketuanya, Anin tadi mana? Ya. Para asosiasi, media, Bapak Ibu, tamu undangan yang saya muliakan. His Excellency Mr. Francisco Calbuadilei, Vice Prime Minister and Coordinating Minister for Economic Affairs of Democratic Republic of Timor-Leste. Thank you for your presence. His Excellency Mr. Saleh Muhammad Ahmed Salman,
Vice Minister for Commerce and Industry of the Republic of Yemen. Thank you. Your Excellencies, Ambassadors, para duta besar Indonesia di negara-negara sahabat, para pelaku bisnis nasional, mitra bisnis Indonesia, tamu undangan, hadirin Bapak Ibu media semua yang saya hormati. Saudara-saudara, tadi Menteri Perdagangan sudah melaporkan bahwa kebijakan-kebijakan kita, kebijakan pemerintah sudah on the track, jalannya yang benar. Dibanding ekspor tahun lalu dan tahun ini, ekspor kita mengalami kenaikan 7% lebih tadi, sudah digambarkan. Boleh tepuk tangan untuk Menteri Perdagangan dan untuk Indonesia. Dibanding tahun lalu, sampai bulan ini, ya Pak Mendak ya, betul ya. Tahun lalu surplus kita dan waktu yang bersamaan dibanding tahun ini, tahun lalu 19 miliar dolar, betul. Tahun ini ya, itu nilainya 29 miliar US dollar. Tepuk tangan untuk Pak Mendak dan tim dan semua kementerian yang terlibat. Pak Mendak. Jadi saudara-saudara, ini baru Menteri Perdagangan laporannya. Nah sekarang saya ingin menggambarkan secara lebih lengkap. Ya. Ada 3 program utama Bapak Presiden, minimal 3. Tentu banyak lagi yang lain, tapi dalam kesempatan ini saya akan jelaskan 3. Yang pertama adalah hilirisasi. Maka lahirlah Danantara. Kita ingin agar Indonesia kuat. Seperti era awal 80-an. Kita sudah bisa bikin pesawat terbang, kita sudah bisa bikin PT PAL, kita sudah bisa bikin petrokimia, kita sudah bisa bikin pabrik pupuk, kita sudah punya satelit Palapa B2 era 80-an. Nah, untuk melanjutkan itu maka lahirlah Danantara yang tujuannya adalah untuk hilirisasi. Agar kita menjadi bangsa yang maju, kuat, hebat. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, agar anak-anak Indonesia, SDM kita unggul, maka lahirlah kebijakan makan siang gratis untuk 82 juta penerima manfaat. Yang ketiga, ini semua terkait, kebijakan-kebijakan terkait. Yang ketiga, maka lahirlah, kalau kita ingin berdaulat, kalau kita ingin kuat, kita mesti swasembada pangan dalam artian luas. Nah, ini ada Menteri Kelautannya, karbohidrat dan protein, saudara. Yang berikutnya kita mesti swasembada di bidang energi. Pak Bahlil, Menteri SDM sudah mengumumkan tahun depan kita akan penuh memakai biofuel. Oleh karena itu tahun depan Indonesia diusahakan, dikejar, ditargetkan tidak impor solar lagi tahun depan. Berarti kita dari B40 akan membuat biofuel menjadi B50. Dengan hitung B50 maka kita tidak akan impor solar lagi. Yang kedua, saya sudah diumumkan oleh Menteri SDM pada tahun depan direncanakan kita sudah mulai pakai premium atau bensin campur 10%, Bapak Ibu sekalian. 10% etanol atau metanol. Nah, ini program pokok. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan kalau ini ya memang agenda kebijakan ini besar dan berdampak luas. Pak Presiden itu kalau memikirkan sesuatu itu besar, berdampak luas, tentu tidak mudah. Tidak mudah. Perlu kerjasama semua pihak,
perlu punya visi misi yang sama, perlu memahami filosofinya bersama-sama. Saudara-saudara, bayangkan kalau kita berdaulat di bidang pangan saja, maka jutaan petani akan meningkat kemampuannya. Sekarang harga gabah sudah 6.000, 7.000, Pak Nurdin Khalid. Bayangkan betapa akan meningkat kemampuan petani kita. Kalau besok kita menuju 10% etanol dan metanol, berarti harus membangun industrinya. Berarti kalau orang menanam jagung akan laku keras, kalau orang tanam singkong akan laku karena itu untuk etanol dan metanol. Bayangkan tidak akan ada tanah kosong nanti, Pak. Tanam singkong laris, tanam jagung laris, tanam tebu apalagi untuk etanol. Seluruh aspek nanti yang dikerjakan Pak Menteri Kelautan, bikin tambak, bikin ikan tangkap dan seterusnya. Karena kita akan menambah 82 juta. 82 juta penerima manfaat makanan bergizi itu. 82 juta. Kalau telur satu orang satu aja perlu 82 juta butir telur. Jadi insya Allah sebagaimana Menteri Keuangan sampaikan bahwa pertumbuhan diperkirakan tahun depan akan 6%. Ada yang mengatakan mustahil, insya Allah itu akan kita kerjakan dan insya Allah tahun depan saudara-saudara akan menjadi kenyataan. Mudah-mudahan 6%, kalau kebijakan-kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, maka optimis 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia sekurang-kurangnya akan mencapai 6%. Itulah sekilas, karena saya juga tidak ingin menunggu saudara-saudara lama gitu, agar tamu-tamu partner kita dari 130 negara yang hadir. Saudara-saudara, Trade Expo ini sudah berlangsung 40 kali. Ini pameran terbesar Indonesia. Dihadiri oleh 130 negara. Tadi yang sampai hari ini terdaftar 8.000 lebih buyer, Pak. Dari internasional, dari 130 negara. Biasanya tambah sore, tambah hari, tambah banyak lagi. Pada masa saya kemarin terakhir, transaksi di sini 14 miliar dolar lebih. Jadi kalau tahun ini Menteri Perdagangan mentargetkan kontrak terjadi di Trade Expo kali ini 16,5 miliar dolar, berarti naiknya nggak banyak, sedikit. Masa saya kemarin Pak Haikal Hasan, kita capai 14,5 miliar dolar. Jadi kalau tahun ini 16,5, naiknya 2, berarti kira-kira 15%. Oke, saya kira. Saya kira demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Terakhir, sebagai penutup, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara, pelaku usaha, serta mitra internasional atas kontribusinya dalam menyukseskan Trade Expo Indonesia ke-40 ini. Melalui semangat kerjasama dan optimis yang kita bangun bersama, saya yakin Indonesia akan terus memperkokoh posisinya sebagai kekuatan ekonomi yang berdaya saing tinggi di pasar dunia demi kesejahteraan bangsa dan kemakmuran bersama. Saya lupa tadi, coba kalau ada tayangan kita Mas Bayu, bagaimana produksi satu aja, beras. Bahwa kita bisa, saudara-saudara. Tahun lalu kita impor beras 3,8 juta, ada Menteri Perdagangan pasti tahu. Tahun ini Pak, sampai akhir tahun, kata BPS, bukan kata saya, kita akan surplus kira-kira 4-5 juta. Jadi boleh kita katakan tahun ini kita sudah bisa mengatakan Indonesia swasembada pangan khusus untuk beras. Itu Pak, ada grafiknya. Jadi bukan kata Mentan atau kata Menko Pangan, tapi kata kita. Ada data-data. Ya. Bagaimana hal yang sulit kalau kita bersama-sama kita bisa selesaikan. Coba gambarkan untuk swasembada pangan yang di Merauke, ada enggak? Coba.
Ini banyak menteri di sini. Ini Pak, kawasan untuk pengembangan swasembada pangan yang 1 tahun lebih belum selesai, kita bisa selesaikan dalam tempo 3 minggu. 3 minggu itu Pak. Bapak lihat yang tanda tangan itu, mulai dari ketua DPRD, gubernur, bupati, Merauke, bupati Bupendigul, bupati Mape, ketua DPRD, menteri kehutanan, menteri lingkungan hidup, menteri, semualah bisa kita selesaikan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kata kuncinya adalah kerjasama, ya, antar lembaga, antar pemerintah kabupaten, pemerintah daerah. Ini Pak DPR biar lihat Pak, dulu menyelesaikan tata ruang, perubahan fungsi, sampai mengeluarkan HGU itu bisa 5 tahun Pak, 6 tahun, 7 tahun. Ini 3 bulan kita selesaikan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita sehingga Indonesia bisa jadi negara maju sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zulkifli Hasan. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung dan dengan hormat kami akan mengundang untuk bergabung Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Budi Santoso didampingi oleh seluruh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih untuk bisa mendampingi prosesi pembukaan Trade Expo Indonesia 2025 yang ke-40. Kami mohon kepada Bapak Zulkifli Hasan dan juga Bapak Budi untuk bisa meletakkan tangannya di globe yang sudah ada di depan. Baik, dalam hitungan saya, Pak Zulkifli dan juga Pak Budi boleh meletakkan tangannya. Dalam hitungan saya, kita akan membuka acara hari ini. Oke. Pak Anindya dari Kadin Indonesia, ada lagi? Oke, dari DPR RI. Baik, kalau gitu kami mohon Pak Zulkifli dan Pak Budi untuk meletakkan tangannya. Baik, dalam hitungan saya ya. Oke, ditahan. Baik, pastikan semua mendapatkan posisinya. Sudah mendapatkan posisinya ya? Sudah. Dalam hitungan saya, 3, 2, 1. Indonesia 2025 ke-40 resmi dibuka. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tentunya kita berharap semoga acara hari ini bisa terus lancar hingga penutupan esok dan kerjasama bisa terus terjalin dengan adanya Trade Expo Indonesia ke-40 tahun. Hadirin yang terhormat, demikian rangkaian acara opening ceremony Trade Expo Indonesia 2025 yang ke-40 tahun. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dan juga partisipasi pada hari ini. Kan kami mengundang Bapak Zulkifli Hasan beserta dengan rombongan untuk bisa menuju area pameran dan meninjau secara langsung berbagai produk yang telah kami persiapkan. DPD RI, oke, untuk itu DPD RI sebelum Bapak Zulkifli berkunjung, kami mohon mengundang untuk naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Baik, saya persilahkan Bapak Zulkifli untuk bisa mengunjungi area pameran dan meninjau secara langsung.
Kami ucapkan sekali lagi terima kasih sudah menghadiri opening ceremony Trade Expo Indonesia ke-40 tahun 2025. Saya, Syafinas Nasyar, pamit undur diri. Dan kita ketemu lagi di Trade Expo Indonesia tahun berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Have a good day.